Jujur, awal aku tertarik sama buku ini tentunya karena ada kata arsitektur di judulnya. Dan di sisi lain, aku juga emang suka bacaan yang membahas tentang manusia dan perilakunya. Tentunya sedari awal aku udah tahu kalau makna kata arsitektur di buku ini itu bukan arsitektur seperti yang aku kenal. Bukan tentang ruang, bukan tentang bangunan atau bentuk fisik. Justru karena itu, aku jadi semakin penasaran. Kalau bukan tentang bangunan, lalu sebenarnya apa yang sedang diarsitekturkan dalam perilaku manusia? Ini adalah salah satu buku bacaanku di tahun 2025 dan menurutku sangat recommended. Judulnya Arsitektur Perilaku, Bagaimana Kita Mengambil Keputusan. Karyanya Luri Sofyan Yahya dan Dimas Budi Prasetyo. Inti buku ini sebenarnya sederhana, tapi cukup erat kaitannya sama kehidupan sehari-hari kita. Apakah manusia benar-benar selalu rasional ketika mengambil keputusan? Dan jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Di buku ini dibahas bagaimana keputusan kita selalu dipengaruhi oleh kebiasaan, emosi, lingkungan, norma sosial, bias, sampai cara sebuah pilihan disajikan kepada kita. Jadi keputusan-keputusan yang sepenuhnya kita anggap sebagai pilihan sendiri itu sebenarnya bisa dipengaruhi banyak hal yang bahkan gak kita sadari. Dan menurutku menariknya buku ini gak berhenti di teori. Pembahasannya dibawa ke berbagai konteks yang meluas yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kenapa manusia sulit berubah, pengaruh norma sosial, berita negatif, ego dan komitmen, perilaku anonim di internet, bias dalam organisasi, sampai bagaimana perilaku manusia berkaitan dengan kebijakan publik. Oh iya, sebagai Gen Z, aku juga suka karena narasi di dalam buku ini tuh sangat hangat dan akrab. Walaupun membicarakan topik behavioral economics dan ilmu psikologi, tapi bahasanya nggak kaku. Bahkan penulisnya menyebut mereka sendiri di buku ini dengan sebutan Bang Lur untuk Luri Sofyan Yahya dan Om Dim untuk Dimas Budi Prasetyo. Dan sebagai seseorang yang juga mencoba melihat banyak hal dari perspektif desain, buku ini tentunya memberikan suatu refleksi tambahan. Karena bagaimanapun, kalau kita berbicara tentang desain, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang perilaku manusia. Karena user selalu datang dengan sebuah kebiasaan, budaya, pengalaman, persepsi, dan biasnya masing-masing. Jadi memahami user bukan hanya memahami apa yang mereka butuhkan, tetapi juga bagaimana mereka berpikir, memilih, dan bertindak. Buatku, itulah kekuatan dari buku ini.